warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Weton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sebuah amalan ya. Amalan untuk pagar gaib ya. Jadi ini bisa untuk membersihkan rumah Anda ya. Ketika membersihkan rumah, membersihkan badan yang terkena sihir, teluh santet dan sebagainya. Ini frekuensinya gitu ya, kuantitasnya ini harus ditambah gitu. Jumlahnya harus ditambah. Jadi ketika Anda membaca amalan ini dengan frekuensi yang banyak, tapi kalau hanya sekedar untuk penjagaan ya, artinya diri Anda ini sering mendapatkan gangguan sihir, teluh, santet dan sebagainya. Nah, ini cukup Anda baca sebanyak 170 kali. Anda baca setiap habis sholat subuh ya, sama sehabis sholat asar ya. Jadi penjagaan untuk satu siang hari, pagi sampai siang, sore sampai malam. Nah, insya Allah ketika Anda melakukan ini, maka Anda akan dijaga. Tapi ketika teman-teman weton minggu ini ya, terindikasi sudah parah gitu loh ya. Jadi apa yang Anda alami itu parah, gangguannya itu parah. Maka yang perlu Anda lakukan pembersihan. Ya, baca amalan ini sebanyak 1000 kali. Ya, amalan ini Anda baca 1000 kali setiap malam ya, malam hari itu. Malam hari mau tidur itu Anda baca 1000 kali. Jadi Anda sholat hajat dulu ya, sholat hajat 2 rakaat terus Anda baca. Amalannya apa? Ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahudduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul adzim. Itu dibaca sebanyak 1000 kali. Wah, nanti kalau di dalam tubuh Anda ada makhluk halusnya, itu akan bereaksi teman-teman. Tapi tidak usah takut ya. Ya, bisa jadi Anda ini mencret terus ya, bolak-balik ke kamar mandi ya. Waktu mengamalkan itu bisa jadi, atau bisa jadi setelah mengamalkan. Loh, yang saya alami ya hari ke-7 itu mencret ya. Ya, bolak-balik kamar mandi, habis mencret wudhu, balik lagi, baca lagi, terus, tidak masalah ya. Bagaimana tidak bisa ditahan kok gitu loh ya. Ya terus kamar mandi, baca lagi sampai selesai 1000 kali. Ya, hari terakhir saya itu mutah darah, mutah ya, dari hidung, dari semuanya keluar semua, gumpalan-gumpalan darah. Wah, saya sampai merinding ya, bukan takut apanya gitu ya, merinding melihat darah itu kan saya lemes ya, keri gitu. Nah itulah kalau Anda ya indikasi ada sihir. Nah sebaiknya ya ketika Anda melakukan tirakat ini di tempat di mana Anda tinggal. Biasanya ketika Anda ini terkena sihir, teluh, santet, nah itu rumah Anda ini sudah terkontaminasi ya. Jadi baca di tempat rumah Anda. Tujuannya apa? Supaya energinya juga bisa membersihkan tempat yang Anda tinggali. Ya, jadi caranya ketika Anda mau membaca ayat kursi ini ya, Anda niatkan untuk membersihkan diri saya beserta rumah ini, beserta keluarga Anda. Kalau beserta keluarga Anda bisa pakai air minum seperti ini ya teman-teman ya. Air minum seperti ini. Ya. Nah, ketika selesai baca 1000 kali tiupkan ya. Terus kasihkan sama keluarga Anda ya, supaya katakanlah Anda ini diam-diam ya ngamalkan ini, tidak usah bilang-bilang wis ya. Anda campur ya, 1 tetes 2 tetes itu sudah mewakili campur di
minuman yang bersama kita minum itu ya, diceretnya itu, kasih 1 tetes ya, kasih 1 tetes, terus di kamar mandi kasih 1 tetes ya, supaya bisa mandi juga. Nah, terus air ini ya, ketika habis Anda minum, Anda joki lagi, jangan sampai habis ya, Anda joki lagi, baca terus, tiupkan terus selama 40 hari. Wah, hasilnya luar biasa. Ketika sudah 40 hari, Anda cukup baca 170 kali pagi sore, sampai benar-benar Anda sembuh, sampai benar-benar Anda reaksinya itu tidak ada, reaksi janggal. Nah, ini sekalian ya, supaya Anda ini tidak ada efek panas ya dari ayat kursi. Ayat kursi ini kan panas teman-teman ya. Anda baca 1000 kali ya selama seminggu, wah, tubuh Anda ini seperti terbakar, saking panas sih ya. Nah, untuk menghilangkan efek ini, Anda baca sholawat 1000 kali juga. Sholawatnya ya terserah, mau sholawat Jibril, sholawat apalagi Ibrahimi juga tidak masalah ya. Sholawat Ibrahim ini sholawat ketika Anda ini tahiyat akhir itu loh ya. Nah, itu kan sholawat Ibrahimi itu juga tajrib itu. Nah, tetapi yang saya lakukan ya, itu sholawat Fatih ya. Kenapa kok saya pilih sholawat Fatih? Karena biasanya ketika kita ini terkena sihir, itu rezeki kita juga diserang gitu. Nah, kita buka pakai sholawat Fatih. Sholawat Fatih ini adalah sholawat pembuka. Ini bisa untuk buka, ini bisa untuk ngunci. Nah, ketika rezeki Anda terbuka, otomatis rezeki yang menyakiti Anda pun terkunci. Sholawat Fatih, fadilahnya itu silakan dicari ya, di Google kan banyak bacaan sholawat Fatih. Di internet Anda ketik sholawat Fatih beserta isinya itu, baca 1000 kali juga. Demikian saudara Quoten Minggu ya. Semoga amalan ini bisa menjadi wasilah jalan Anda untuk membersihkan diri ya, dan mengembalikan rezeki Anda ya seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.